barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Oke Baraya, kita bersua kembali di acara kita Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya dan boleh tidak. Oke, bersama saya Andreas Medi serta rekan saya Kak Ahmad ya, tentunya hadir kembali untuk menceritakan cerita-cerita misteri yang dialami oleh pribadi ataupun juga dialami oleh orang lain. Jadi untuk Baraya dimanapun berada, kalau Baraya memiliki pengalaman-pengalaman misteri, boleh ya langsung di-share aja ke kita ya. Iya. Barangkali ada yang dialami oleh temannya, oleh diri sendiri, ataupun juga oleh siapapun itu. Nah, temen kita Kenapa? Kali ini kita mau ngomongin apa nih? Nah, ini kita mau ngomongin tentang sebuah, ini nggak cerita ya, tapi ini mitos malam Jumat Kliwon yang dianggap keramat. Mitos malam Jumat Kliwon yang dianggap keramat. Iya sih kan, kalau dulu kita pernah yang dengernya acara yang dulu ya malam uka kayak gitu ya, 13 Friday kayak gitu ya. Yang kayak gitulah banyak banget ya. Apalagi sekarang kan lagi Halloween ya. Oh gitu. Halloween, merayakan Halloween kan? Itu juga sama ya? Nah, ini kita tentang Halloween atau mau ini nih? Apa aja deh pokoknya. Ya yang inilah yang menggugah kepenasaran. Yang pertama nih Tamed, aku baca di internet ya dari situs urbanasia.com nih. Jadi malam Jumat ini memiliki mitos yang katanya berkaitan dengan momen di malam Jumat Kliwon nih. Yang pertama, apa tuh? Konon kalau malam Jumat Kliwon ini dikaitkan dengan hadirnya sosok hantu yang berkeliaran, Temet. Jadi kalau misalkan ya malam Jumat, sok coba rata-rata, ini malam Jumat Kliwon. Rata-rata ya, apalagi gitu kalau Kliwon tadi ya. Gitu kan, ada yang ritual, ada yang apa gitu. Karena kan biasanya diseringkali disampaikan oleh pemangku adat atau praktisi spiritual ya. Makanya kalau di malam tersebut itu sering dilakukan ritual untuk meminimalisir gangguan makhluk halus gitu. Kayak mungkin kalau ada yang misalnya kepercayaan yang kayak kalau ada yang hamil malam Jumat tuh nggak boleh keluar sendirian. Terus kayak nggak boleh pas maghrib itu, pas senja itu keluar rumah, terus kayak bawa gunting kecil, bawang merah, bawang putih disakuin, terus kayak penjuru rumah tuh di pakai itu loh yang kayak kalau dalam bahasa Sunda tuh namanya panglai atau apa ya, yang warna kuning yang buat yang wangi, yang wanginya menyengat gitu. Terus itu tuh kayak ditaruh di berbagai penjuru gitu. Semua inilah penjuru rumah ya karena banyak hantu berkeliaran di malam Jumat Kliwon. Nah, kemudian juga Temet, yang kedua ini malam penuh magis katanya. Gitu. Malam penuh magis ya. Karena beberapa daerah nih ada juga yang menghentikan seluruh aktivitasnya di malam hari bila bertepatan dengan Jumat Kliwon. Jadi konon kekuatan supranatural pada Jumat Kliwon ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan ritual kayak pesugihan. Ada yang kayak gitu ya, santet atau teluh dan lain-lainnya. Serem ya. Takut dengarnya juga. Iya, aku langsung merinding ya. Kalau udah kata teluh kayak gitu tuh aku tuh suka gimana gitu ya. Serem. Karena memang ya kalau misalkan yang ngelihat itu memang ya kalau misalnya dari secara, ada kan orang yang secara medis sih dia itu secara medis itu dia gak sakit gitu kan. Tapi ternyata
dia sakit gitu. Berarti kan sakitnya non medis ya. Iya, ya diguna-guna gitulah ya kalau kata orang gitu. sih. Terus kan kayak ada yang kayak penyakit kiriman dan lain-lain gitu. Iya. Terus nih Temen, katanya juga ya, arwah leluhur itu datang ke rumah Temen di malam Jumat Kliwon. Rata-rata aku juga sering dengar kalau ada di Sunda itu ya, kalau malam Jumat itu saudara keluarga kita yang udah meninggal biasanya akan mengunjungi gitu ya, mengunjungi keluarganya kalau tiap malam Jumat Kliwon. Iya, makanya kita nggak boleh apa sih beres-beres kalau udah pada maghrib ya, kita nggak boleh nyapu-nyapu, nggak boleh kayak gitu, soalnya ngusir mereka gitu loh. Terus katanya kan ada yang bikin sajen Temen, kayak makan makanan kesukaannya, terus ditaruh katanya dimakan nanti. Jadi kayak semacam apa namanya ngado gitu ya, katanya gitu ya. Nah itu sih salah satu mitos-mitos atau beberapa kepercayaan yang emang sekarang yang terjadi pada masyarakat atau beberapa orang ya tentang malam Jumat Kliwon ini Temen. Iya. Kira-kira Temen kadang juga jadinya dengan adanya mitos-mitos yang menyeramkan ini jadi takut buat beraktivitas gitu. Iya, jadi ya karena ya itu ya kita jadi ketakutan ya, ada mitos gini, ada mitos gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kita ya kalau melanggar takut gitu ya, takut nanti terjadi sama kita gitu ya. Dan apalagi kalau misalkan nih kayak ini tuh malam Jumat tuh kamu nggak takut gitu. Terus kayak banyak banget juga nih Teh Medi kayak horor-horor yang horor-horor gitu ya. Benar. Penelusuran lah atau apa gitu. Itu memang dilaksanakan di malam Jumat. Serem banget. Serem ya. Ya kayak ada sajen-sajen, terus kayak ritual itu loh yang serem tuh kayak buat nyantet orang katanya kan, takutnya yang kirim penyakit gitu. Aku sudah bilang menjalik ya, aku ini deh takut kayak boneka kan kalau misalnya kita browsing kan serem banget ya ngeliat itunya ya. Aduh, mudah-mudahan sih kita dijauhkan dari hal seperti itu. Ya paling Baraya itu aja sih kalau yang apa yang aku baca dari situs ya tentang mitos-mitos atau konon cerita tentang malam Jumat Kliwon gitu. Kalau aku ada nih satu yang jadi apa namanya takut juga. Apa tuh? Ini larangan menggunakan baju hijau di pantai selatan. Makanya kalau ke pantai nggak mau pakai baju hijau gitu. Tapi loh. Sebetulnya waktu itu pernah viral juga kan, ada yang membuktikan gitu tentang mitos memakai baju hijau ini kan. Tapi kan ada yang menentang gitu kan. Iya. Tapi kalau Teh Medi suruh ngebuktiin sendiri, kira-kira berani gak? Aku sih gak berani. Gak mau ya. Aku sih gak. Mendingan sama masih ada baju warna lain, yang lain aja deh ya. Tapi aku waktu itu pernah baju biru sih. Baju biru sih enggak. Biru sih enggak ya. Enggak, ini kan hijau. Pokoknya jangan sampai hijau. Karena ini kan kan mitosnya beredar banget kan dari zaman dulu gitu loh. Ya itu kan takut itu kan ada misalkan ada yang acara gitu terus nuansa hijau gitu. Ya karena kalau mitos yang beredar itu menyatakan siapapun yang menggunakan baju hijau ke pantai selatan itu akan meninggal karena tenggelam tergulung ombak. Nah, kalau menurut kepercayaan masyarakat setempat, penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul itu katanya sih selalu menggunakan pakaian serba hijau, dan ya ia akan mengambil siapapun yang berbaju hijau karena tidak mau tersaingi. Nah, itu kan mitosnya kayak gitu gitu loh. Ya kita ya itu ya, boleh percaya boleh tidak ya tadi ya. Ini sih sebenarnya kita tuh tujuannya juga kita nggak pengen bikin podcast yang seram ataupun menggurui atau kita so tahu, tapi kita mencoba menceritakan hal-hal yang berbau misteri aja sih. Dan supaya tahu mitos-mitos aja sih. Mitos di sini kayak gimana. Nah, jadi mulai minggu depan kalau misalkan dari Baraya nggak ada pengalaman pribadi atau pengalaman yang mau di-share, mending kita bakalan nyari tahu tentang kayak tempat-tempat dianggap keramat ataupun juga misalnya kayak larangan-larangan kalau kita pergi suatu daerah ya. Itu mah lebih ke kearifan lokal lah ya, supaya kita juga tahu ini adat di sini kayak apa, adat di situ kayak gimana. Jadi kita tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya Baraya punya cerita yang mau di-share, silakan aja. Ataupun juga mau datang juga boleh ya. Boleh banget. Kita tungguin untuk cerita-cerita dari Baraya ya. Oke, kalau gitu sekian aja untuk episode kali ini ya. Next episode kita coba cari tahu tentang beberapa
mitos fakta dan lain-lain lagi tentang hal yang membuat kita masih jadi misteri nih. Apalagi di Indonesia banyak banget ya. Enggak, kita bakal nyarinya itu yang urban legend yang di Bandung deh. Oke, yang lebih ini ya. Yang lebih dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Bandung ya. Oke deh. Oke, kalau gitu saya Kak Ahmad. Dan saya Andres Medi, juga segenap kru bareng yang bertugas ya. Mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan di Cermis, Cerita Misteri Baraya. Boleh percaya? Boleh tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, Cerita Misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com